Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Guru dalam pelajaran SKI kelas 5 Sejarah Kebudayaan Islam. Bagaimana kabar kalian murid-murid? Pak Guru berharap kalian baik-baik saja ya dan tetap semangat meskipun di rumah. Kali ini pembelajarannya terkait dengan upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Untuk mengawali pelajaran kali ini, ada nyanyian yang menarik yang judulnya Terima Kasih Nabiku. Ini mengadaptasi lagu Terima Kasih Guruku, ciptaan Bumut dan DKK. Pak Guru beri contoh ya, nanti murid-murid tirukan. Terima kasihku ku ucapkan pada Nabiku yang mulia, agama yang benar telah diajarkan untuk seluruh umatnya. Setiap hariku mengingatnya agar imanku terjaga. Membaca sholawat takkan aku lupa dalam setiap langkahku. Terima kasihku Nabiku. Ya, cukup sekian. Nanti murid-murid bisa praktekkan sendiri di rumah. Apa upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, simak baik-baik keterangan Pak Guru ya. Yang pertama, pembinaan di bidang agama. Apa wujudnya? Yang pertama yaitu membangun masjid. Seperti yang murid-murid lihat pada gambar, sangat megah masjidnya sekarang. Zaman dulu Masjid Madinah cukup sederhana, hanya beratapkan daun kurma. Tapi kalau sekarang murid-murid pergi ke sana, maka murid-murid akan mendapati Masjid Madinah sudah megah. Nabi membangun masjid untuk tempat beribadah, bukan hanya ibadah sholat, namun juga untuk kegiatan ibadah yang lain. Contohnya untuk kegiatan dakwah dan pengajaran agama, bermusyawarah tentang urusan umat dan sebagainya. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW pertama di Madinah adalah Masjid Nabawi. Jadi masjid pertama yang dibangun Nabi di Madinah adalah Masjid Nabawi. Apakah nama masjid di kotamu? Nah, ini pertanyaannya. Jika murid-murid punya kota atau punya desa, pasti ada masjidnya kan? Coba nanti cari tahu, tanya pada ayah, ibu, tetangga. Nah, nama masjid di tempatmu apa? Ya, kalau sudah, nanti kalau masuk Pak Guru tanyakan loh. Upaya berikutnya yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh Nabi yaitu mengajarkan agama. Tentu karena beliau adalah seorang Nabi yang tugasnya adalah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib
yang sekarang adalah Madinah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berdakwah. Berdakwah itu menyiarkan agama Islam. Untuk itu, sesampainya di Yasrib, beliau menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Kegiatan pengajaran ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kegiatan ini dipusatkan beliau di masjid dan di rumah-rumah penduduk. Jadi dulu itu memang gencar sekali berdakwah di masjid dan di rumah-rumah penduduk. Tentunya yang pro Nabi Muhammad. Kalau yang memusuhi ya tidak. Nah, berikutnya selain agama, beliau juga membimbing masyarakat Madinah dalam bidang sosial. Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat Madinah menjadi lebih kuat. Usaha yang dilakukan beliau Muhammad SAW dalam membangun masyarakat di bidang sosial antara lain ada 4 hal. Yang pertama, melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi kaum muhajirin itu penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah, itu muhajirin, dan kaum ansor itu penduduk Madinah yang menolong kaum muslimin dari Makkah. Itu diadakan perkawinan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Usaha yang kedua yaitu berdakwah yang dihadiri oleh kaum ansor dan muhajirin dalam suatu tempat. Jadi berdakwah secara massal seperti pengajian-pengajian umum seperti itu. Yang ketiga yaitu berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. Jadi Nabi tidak membedakan seseorang dari statusnya ya, atau itu berpangkat atau rakyat jelata, itu Nabi tidak membedakannya sama sekali. Yang keempat yaitu melibatkan kaum muhajirin dan ansor dalam membangun masjid. Jadi masjid itu dibangun bersama-sama, tidak hanya kaum muhajirin saja ya, tetapi juga dibantu oleh kaum ansor. Jadi itulah di bidang sosial yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Beliau Nabi Muhammad SAW juga tidak hanya membimbing dalam soal agama, sosial, tapi juga dalam hal ekonomi. Dalam hal ekonomi, Nabi Muhammad SAW melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduk. Contohnya, kaum muhajirin memiliki keahlian berdagang, sedangkan kaum ansor memiliki keahlian bercocok tanam. Maka mereka saling bertukar ilmu. Nah, ilmu berdagangnya ditukar dengan ilmu bercocok tanam. Jadi yang kaum muhajirin mengajari kaum ansor cara berdagang, dan kaum ansor mengajari kaum muhajirin cara bercocok tanam. Yang tidak kalah penting, Nabi juga mengembangkan sistem pertahanan. Nah, ini militer ini. Ini terkait dengan militer agar umat Islam juga kuat nanti kalau diancam oleh kaum kafir. Untuk menjaga keamanan kota Madinah, Rasulullah SAW membuat perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Ini perjanjiannya sebagaimana di bawah ini. Pak Guru akan bacakan. Yang pertama, mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati di antara mereka. Yang kedua, wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Yang ketiga,
wajib saling menasihati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan keuntungan bersama. Yang keempat, wajib menghormati kota Madinah. Yang kelima, jika terjadi perselisihan harus diselesaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diserahkan maksudnya. Harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi jika ada perselisihan ya dikembalikan kepada Rasul dan Allah bagaimana baiknya. Yang keenam, semua penduduk Madinah wajib dilindungi, baik yang tinggal di dalam kota Madinah maupun di luar kota Madinah. Itulah isi perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW bersama kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Menyiapkan pasukan. Pasukan itu bertugas untuk membela dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Dengan upaya dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan masyarakatnya taat beragama. Sehingga Madinah menjadi negara yang aman, damai, dan maju. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk kalian. Untuk menyeru Nabi Muhammad SAW agar tercapai masyarakat yang sejahtera, aman, dan maju, apa yang harus kita lakukan? Coba pikirkan jawabannya ya. Tentu mulai dari diri sendiri. Kalau menurut Pak Guru, yang harus kalian lakukan adalah belajar, dan belajar. Karena kalian menjadi seorang siswa, maka tugas seorang siswa yang paling penting adalah belajar. Nah, untuk menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dan semangat kita dalam menjadi negara yang bermartabat dan maju serta sejahtera, mari Pak Guru ajak kalian menyanyikan lagu Satu-satu Aku Taat Allah dengan mengadaptasi lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Sudah hafal kan liriknya? Oke, Pak Guru mulai ya. Satu-satu Aku sayang Allah. Salah. Satu-satu Aku taat Allah. Dua-dua taat Rasulullah. Tiga-tiga nana. 1, 2, 3 negara jadi jaya. Salah. Negara jadi maju. Nanti murid-murid jangan sampai salah-salah seperti Pak Guru ya. Nanti bisa dibaca. Demikian penjelasan Pak Guru terkait usaha Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah di bidang agama, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Pak Guru mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.